Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa, puji dan syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan hati dan rezeki kita, serta dapat menunaikan segala tugas-tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan terima kasih kami kepada pemirsa yang telah mendukung channel kami dengan subscribe, like, share, dan komennya. Semoga Allah jadikan dukungan pemirsa menjadi sebuah pahala infak dan sodakoh abadi. Pada pemirsa yang belum bergabung, marilah kita sama-sama membangun channel peradaban ini demi kemajuan dakwah Islam dan pencerahan umat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Mudaththir ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka besarkanlah. Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran menyebutkan bahwa wa rabbaka fakabbir artinya Tuhanmu, Rajamu, zat yang mengatur urusanmu dalam keadaan maslahat, agungkanlah. Sifatkan padanya bahwa terhadap Dia yang maha besar adalah lebih besar daripada hanya sekedar berhubungan dengan sesama sahabat atau anak. Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Faraj Al-Ansari Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran surat Al-Mudaththir, Rabb yang manusia diperintahkan untuk mentakbirkannya berarti Tuan bagi hambanya, Al-Khaliq bagi makhluknya, yang maha mulia bagi manusia yang diciptakan dari tanah, dan maha mengetahui bagi hambanya yang bodoh atau tidak mengetahui apa-apa. Mentakbirkan Rabb al-Alamin berarti mengakui bahwa Dia yang maha pengasih, maha penyayang, maha cepat hisabnya, maha dahsyat siksanya, sesuai dengan asma-asmanya yang baik, yaitu Al-Asma Al-Husna. Pada perang Uhud, Abu Sufyan membakar semangat pengikutnya yaitu pasukan Quraisy dengan meneriakan, tinggikanlah Hubal, tinggikanlah Hubal. Hubal adalah salah satu nama berhala yang populer di kalangan sesembahan kaum Quraisy, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan, katakanlah Allah maha tinggi, maha mulia. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan prinsip Islamnya atau prinsip ketauhidan, ia hanya mengakui yang tinggi, yang mulia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah memaha besarkan Allah dengan lafaz Allahu Akbar menjadi misi utama dan nilai pokok dalam setiap ibadah. Lafaz takbir menjadi bagian yang disebut ketika ibadah. Lafaz takbir menjadi bagian yang disebutkan ketika mengumandangkan azan dalam sholat dan juga dalam zikir. Demikian pula dikehendaki dalam menyembelih binatang sesembelihan agar jelas bahwa ia lebih dari syirik untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Setiap gerak amal perbuatan manusia dikehendaki dalam rangka ibadah sebagaimana maksud diciptakannya manusia. Maka semestinya lah setiap gerak amal perbuatan itu adalah kemegahan dan semangatnya memaha besarkan Allah.
Dalam ibadah syiyam disebutkan agar mentakbirkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, agar kamu memahabesarkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Walitukabbirallahu ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Dalam ibadah haji disebutkan untuk mentakbirkan Allah. Dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mentakbirkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Terdapat perbedaan yang sangat jauh dalam tanggung jawab dan resikonya, yang seolah-olah tidak ada perbedaan dalam sepintas pemahamannya antara mengagungkan Tuhan, sementara ada yang lain juga diagungkan, tetapi tidak dipersoalkan, dan memahabesarkan Allah dengan syarat harus suci dari pengagungan yang lain. Memahabesarkan Allah Subhanahu wa taala tanggung jawabnya berat, dan risikonya juga tak kalah beratnya. Dalam pengertian yang kedua, memahabesarkan Allah artinya penguasa adidaya, raja diraja, lebih-lebih yang lalim, sewenang-wenang, otoriter, congkak, yang selain Allah adalah kecil. Demikian pula kekuatan yang didukung adidaya makar dunia, baik opini, strategi politik, globalisasi ekonomi, maupun kekuatan militer dan senjata, yang selain Allah adalah kecil. Pada pengertian yang pertama, mengagungkan Tuhan tak dipermasalahkan, sementara juga menjilat penguasa, baik yang benar-benar penguasa kerajaan atau negeri, maupun yang hanya berlagak penguasa, atau dengan mengagungkan lainnya, maka halnya pada orang lain ataukah yang ada dalam dirinya. Yang pertama, syarat pengagungan tidak ditentukan. Yang kedua, memahabesarkan Allah. Apabila bukan yang ditentukan oleh Allah, maka kepentingan manusia yang ada, hawa nafsunya yang bakal bicara. Memahabesarkan Allah semata-mata untuk keridhaan Allah, maka ia harus maunya Allah Subhanahu wa taala, bukan maunya manusia atau selain Allah. Kalau Allah yang mempunyai kehendak, maka cukuplah pula Allah yang menentukan bagaimana syaratnya. Pada wahyu ini, dalam rangka memahabesarkan Allah Subhanahu wa taala, Allah menghendaki agar pertama, memahabesarkan Allah satu misi dan satu aksi dengan memberi peringatan dan ancaman akan kehancuran yang diderita manusia bila tidak menempuh jalan Islami yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Satu misi dan satu aksi dengan pelaksanaan perintah kum fa anzir. Yang kedua, aksi memahabesarkan Allah Subhanahu wa taala dilancarkan dengan kesucian niat, perbuatan, alat, dan tujuannya. Melaksanakan perintah wasiyabaka fatahhir. Yang ketiga, memahabesarkan Allah diperjuangkan dengan kesucian diri dan amal perbuatan dari kotoran-kotoran dan najisnya perbuatan dosa, keji dan mungkar. Diperjuangkan dengan melaksanakan perintah
warujja fahjur. Dan yang keempat, memaha besarkan Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dalam tata kehidupan yang bermartabat ukhrawi, bersih dari motif-motif rendah kesementaraan duniawi. Memaha besarkan dengan mewujudkan ketaatan pada larangan wala tamnun tastaksir. Karena dakwah merupakan misi sepanjang hayat, maka sebelum turun perintah memaha besarkan Allah Subhanahu wa taala, wahyu pertama membukakan kesadaran untuk berla ilaha illallah, kemudian kesadaran tentang kesetiaan terjadinya pergolakan faham menghadapi kejahiliahan ideologi duniawi, yaitu kesadaran yang melahirkan cita-cita berquran dengan wahyu surat Al-Qalam. Lebih-lebih visi rohaninya menjadi tajam dalam proses penyucian diri dalam paket pembinaan wahyu-wahyu surat Al-Muzammil, menjadikan hamba Allah terolah potensi rohaninya, pola pikir dan semangatnya menjadi kekuatan dalam dirinya yang makin menggumpal, mencari celah-celah, mengekspresikannya seperti ledakan yang dahsyat. Dorongan potensi dan kekuatan yang ditahan-tahan nyaris tak tertahankan, hanya menunggu turunnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar aksi ini di medan pertarungan benar-benar dalam perintah Allah, bukan bias kemauan hawa nafsu. Sama halnya ketika Rasulullah SAW harus menahan desakan dari dalam diri sahabatnya untuk dakwah, tidak sembunyi-sembunyi lagi, sehingga turunlah perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Dalam surat Al-Hijr ayat 94, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Demikian pula ketika orang-orang beriman telah sedemikian kuat tekadnya untuk berhijrah, mereka menunggu ada petunjuk dari Rasulullah SAW, sehingga beliau menyampaikan kepada mereka, telah aku beritahu di mana tempat hijrah kalian, yaitu tanah subur yang banyak pohon kurmanya, terletak di antara dua daerah gersang berbatuan, dan keduanya daerah panas. Hadis riwayat Bukhari nomor 2134. Ketika potensi dan kekuatan iman, cita-cita dan semangat misi suci telah menjadi dorongan yang kuat untuk diekspresikan ke medan risalah hingga turun perintah Allah, wa rabbaka fakabbir, maka bergeraklah seluruh fungsi pada diri pengemban risalah. Menurut riwayat, ketika ayat-ayat pada surah Al-Mudaththir turun, Rasulullah SAW berkata, Allahu Akbar, maka bertakbir pulalah Khadijah. Timbul kegembiraan pada dirinya dan keyakinan yang kuat, itu adalah wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat itu, gerakan yang ditempuh dengan kesadaran tauhid dan cita-cita beral-Quran, dari niat hingga sasaran terakhir, seluruhnya untuk memaha besarkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam melaksanakan sholat, di samping ruas-ruas batang rukun sholat, gerakan perubahan dari posisi yang satu ke posisi berikutnya senantiasa serentak dengan menyebut asma Allah, terutama takbir Allahu Akbar. Rasulullah SAW bersabda, adalah Rasulullah SAW apabila berdiri untuk sholat, mengangkat kedua tangannya sehingga bersetentangan dengan bahu,
kemudian bertakbir Allahu Akbar. Hadis riwayat Imam Muslim Asy-Syahih, hadis nomor 587. Orang Islam bila menyembelih binatang dimulai dengan membaca asma Allah, Bismillah, Allahu Akbar, berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya Asy-Syahih, hadis nomor 932, Rasulullah SAW bersabda, Nabi SAW sholat pada hari nahar, hari raya kurban, lalu berkhutbah, kemudian menyembelih binatang kurban. Beliau bersabda, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka hendaklah menyembelih yang lain pada tempat penyembelihannya, dan barang siapa belum menyembelih, maka hendaklah menyembelih dengan asma Allah. Memaha besarkan Allah dinyatakan oleh Rasulullah SAW pada keberangkatan untuk bepergian. Dalam hadis riwayat Imam Muslim Asy-Syahih, hadis nomor 2392, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Rasulullah SAW apabila telah berada di atas untanya hendak berangkat bepergian, beliau bertakbir 3 kali, kemudian mengucapkan, Maha suci Zat yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabbi kami. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau dalam perjalanan ini bakti dan takwa dan amal perbuatan yang Engkau ridhoi. Allahumma ya Allah, mudahkanlah atas kami dalam perjalanan ini, tundukkanlah jauhnya hingga ringkas bagi kami. Allahumma ya Allah, Engkau yang menguasai dalam perjalanan ini dan yang menguasai keluarga yang ditinggalkan. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan dari kesusahan yang memayahkan dan kerasnya perjalanan ini, duka nestapa pandangan dan keburukan kepulangan pada harta dan keluarga. Dan bila beliau kembali mengucapkan doa itu, dan beliau tambahkan dalam bacaan doa itu, kami orang-orang yang kembali kepada Rabb kami, orang-orang yang taubat, orang-orang yang menghambakan diri dan memujinya. Gerakan langkah Rasulullah dalam urusan yang penting dalam peribadatan, urusan kenegaraan dan urusan beliau sebagai panglima militer diselesaikan dengan memaha besarkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam safari melintasi alam dengan pendakian di pegunungan, beliau menempuh dengan memaha besarkan Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah apabila kembali dari pasukan kompi atau batalion militer, kembali ke haji ataupun umroh. Demikian pula jika mendaki pada jalan yang sempit antara dua bukit atau tempat yang tinggi berbatu-batu, beliau bertakbir 3 kali. Kemudian beliau mengucapkan, tiada ilah selain Allah dengan keesaannya, tiada sekutu baginya, baginya segala kerajaan, baginya segala puji, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kami orang-orang yang kembali kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang bertaubat, yang menghambakan diri, yang sujud pada Rabb kami, lagi memujinya. Maha benar Allah dengan janjinya, yang menolong hambanya, yang mengalahkan golongan-golongan atau musuh-musuhnya dengan keesaannya. Hadis riwayat Muslim dalam Asy-Syahih, hadis nomor 2394. Sejak mendapatkan perintah memaha besarkan Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya perjalanan saat-saat yang dilalui mengemban nilai-nilai Islami senantiasa merupakan ekspresi
dan aktualisasi kekuatan memaha besarkan Allah Subhanahu wa taala. Tercurahnya potensi pribadi penempuh jalan Islami yang diwahyukan Allah sejak mendapatkan perintah itu sepanjang perjalanan hingga akhirnya tidak memberi peluang kepada pelumpuh kekuatan iman, peluang kepada syaitan untuk mencerminnya dengan kotornya maksiat dan najisnya dosa, peluang kepada mengagungkan selain Allah. Apabila ada kekosongan aktualisasi nilai wahyu, akan terasa kehausan untuk merujuk kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kehausan itulah yang dialami Rasulullah beserta para sahabatnya. Hari-hari kehidupannya terdiri dari interval waktu yang ruas-ruas batangnya dirujukan kembali kepada Rabbinya dengan sholat demi sholat. Kemudian selebihnya merupakan pernyataan zikir dengan lisan, keringat, dan air mata, bahkan dengan darahnya. Tidak hanya ruas-ruas batang waktu hari-hari kehidupannya dirujukan menghadap kepada Allah dengan sholat yang dilokomotifi takbir memaha besarkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri menggambarkan ruas-ruas tulang kerangka tubuh hamba Allah hendaklah diekspresikan takbirnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap manusia anak cucu Adam diciptakan terdiri atas 360 persendian. Maka barang siapa mentakbirkan Allah Subhanahu wa taala, tahmid, tahlil, tasbih, istighfar, dan singkirkan batu dari jalan lalu lintas manusia atau duri atau gangguan, beramar ma'ruf nahi mungkar sebanyak 360 ruas tulang itu, maka ia berjalan pada hari itu dan sungguh terjauhkan dirinya dari neraka. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Asy-Syahih hadis nomor 1675. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.